Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel BBS Belajar Bersama Sri. Sebelumnya perkenalkan, saya Wasri Aryani Ruasa dengan NIM 2024 51014. Jadi, pada video kali ini saya akan membahas mengenai ORM atau Object Relational Mapping. ORM ini adalah teknik yang menghubungkan antara objek di program dengan tabel di database. Dengan ORM ini, kita bisa mengelola database menggunakan kelas dan objek di Python tanpa harus menulis SQL secara manual. Artinya, bisa kita simpulkan bahwa ORM ini adalah jembatan antara pemrograman berorientasi objek atau OOP dengan database relasional. Ada beberapa keuntungan ketika kita menggunakan ORM. Yang pertama, kita tidak perlu lagi menulis SQL secara manual. Artinya, dia lebih efisien terhadap waktu, lebih cepat, dan lebih aman juga. Yang kedua, kita bisa melakukan create, read, update, delete dengan lebih mudah dengan objek di Python. Dan yang ketiga adalah portabilitas database. Artinya, kode Python bisa kita gunakan di SQLite, MySQL, dan lain-lain. Selanjutnya, sebelum kita membuat database menggunakan Python, di sini ada beberapa extension yang harus kita install di VS Code terlebih dahulu. Yang pertama adalah extension Jupyter. Dan kita akan menginstal setidaknya ada 5 extension di Jupyter ini. Yang pertama adalah Jupyter, lalu Jupyter Keymap, Jupyter Slideshow, Jupyter Caltex, dan Jupyter PowerToys. Kita tunggu sampai proses install selesai. Selanjutnya, extension yang harus diinstal adalah SQLite Viewer. Setelah itu, kita masuk ke bagian file. Lalu kita di sini akan menambahkan file baru dengan nama orm.ipynb. Di sini kita sudah bisa menjalankan program atau menuliskan baris kode yang akan kita buat. Sebelum itu ada beberapa hal yang perlu kita install di terminal. Yang pertama adalah SQL Chemi. Kita menggunakan pip install SQL Chemi. Di sini kita tunggu hingga proses penginstalan selesai. Selanjutnya kita juga akan menginstal pip install psy2. Karena sudah pernah saya download sebelumnya, jadi dia di sini sudah tersedia atau already. Selanjutnya kita akan menginstal Python -m pip install min upgrade . Oke, kita ulang karena di sini kita lupa menambahkan pip. Python -m pip install min upgrade pip. Setelah semua selesai, kita bisa menutup terminal dan kita langsung bisa membuat kode. Untuk kode yang pertama adalah kita akan mengimport library dari SQL Chemi. Create engine, column, integer,
string. Selanjutnya setelah itu kita running dan dia harus menunjukkan bahwa proses untuk running di kode yang pertama ini dia berhasil dengan tanda checklist seperti ini. Lalu kita menambahkan kode baru. Untuk membuat engine dan base. Nah, selanjutnya pada bagian engine ini kita akan membuat file database SQL yang akan menampung tabel user yang kita masukkan. Misalnya di sini saya akan membuat nama tabelnya adalah SQLite data.db. SQLite terus kita kasih slice data.db. Declarative base. Nah, kita jalankan hingga dia menghasilkan tanda centang seperti ini. Artinya program yang kita buat dia berjalan dengan baik. Di kode baru ini kita akan mendefinisikan model user. Oke, kita mulai dengan membuat kelas. Kelasnya adalah kelas user. Lalu kita masukkan base dan kita membuat tabelnya. Pertama adalah membuat tabel. Nama tabelnya itu mau kita kasih nama tabel apa. Jadi misalnya kita membuat tabel user. Tabel users. Lalu kita masukkan ID. Yang pertama adalah kolom. Dengan tipe data integer sebagai primary key. Lalu kita membuat kolom nama dengan tipe datanya adalah string. Selanjutnya kita membuat kolom umur
atau kita membuat kolom name. Lalu IP datanya adalah integer. Kita buat fungsi return self. Dan kita mengembalikan hasilnya dengan menggunakan return. User nama dengan self nama dan name dengan self name. Oke, untuk name ini kita ubah dengan menggunakan angka kecil saja. Oh, tidak usah tepat angka besar ya. Oke, setelah itu kita coba jalankan. Kode ini berfungsi untuk membuat tabel di database. Coba kita jalankan. Setelah kita jalankan, teman-teman bisa lihat di sini bahwa dia sudah menambahkan database dengan nama data.db. Nah, setelah kita buka, pada bagian data ini dia masih kosong karena kita belum mendefinisikan atau memasukkan data user pada tabel tersebut. Pada selanjutnya kita akan menambahkan sesi menggunakan session maker. Session sama dengan session, dan saya jalankan, dia akan tampil seperti ini. Lalu kita bisa lihat di sini sudah terdapat tabel yang masih kosong. Nanti setelah kita tambahkan baru kita lihat data-datanya. Nah, pada kode selanjutnya di sini kita akan mendaftarkan user 1, user 2, user 3 dan user 4 sehingga data-data mereka akan ditampilkan di basis data yang sudah kita buat. Di sini misalnya kita punya user 1 dengan nama Sri, lalu NIM-nya adalah 2004-51014. Sedangkan user kedua di sini misalnya kita mempunyai Bobby dengan NIM 2004-51013. Lalu ada Bunga dengan NIM 15, dan terakhir di sini ada Rara dengan NIM 16. Nah, untuk menampilkannya kita menggunakan fungsi tambah, yaitu fungsi added. Di sini kita akan menambahkan user 1, user 2, user 3, dan user 4. Selanjutnya kita menggunakan session.commit. Nah, setelah kita jalankan, mohon maaf, di sini seharusnya kita tidak menggunakan user tetapi kita menggunakan session. Ya, dia akan error karena kita menggunakan user, seharusnya kita menggunakan session.
Ya, karena kita menambahkan keseluruhan, berarti kita juga harus menggunakan added all, artinya kita mengimport semua datanya. Nah, setelah seperti ini, teman-teman buka lagi pada bagian data karena dia masih kosong, karena kita sudah mendaftarkan tetapi kita belum memanggil teman-teman. Nah, selanjutnya kita menambahkan kode baru untuk mengambil data dengan fungsi read. Kita bikin user, terus session.query, terus kita panggil user secara keseluruhan atau all. Lalu kita buat for user ini in users. Oke, berarti tinggal kita panggil si user. Nah, setelah jalan seperti ini, teman-teman bisa save dulu. Nah, setelah teman-teman buka bagian data, di sini kita sudah punya database dengan 4 data user yang berbeda, dan di sini juga ada nama sesuai kolom yang kita tambahkan, di sini ada kolom nama dengan tipe data string dan kolom name dengan tipe data integer. Selain fungsi tambah, di sini kita juga bisa menambahkan fungsi untuk mengupdate data, atau setidaknya kita bisa merubah data yang sudah kita masukkan sebelumnya. Nah, di sini kita menggunakan fungsi update. Misalnya mau saya rubah adalah pada baris pertama, dan yang ingin saya rubah adalah pada bagian nama. Nah, di sini nama yang pertama kan adalah Sri, sedangkan ingin saya ganti menjadi Aryani. Nah, coba kita jalankan. Nah, setelah itu bisa kita lihat di bagian data yang sudah kita buat sebelumnya. Nah, data di sini pada bagian baris pertama, nama yang tadinya Sri dia sudah berubah menjadi Aryani karena kita menggunakan fungsi update tadi. Selain fungsi read dan fungsi update, kita juga bisa menggunakan fungsi delete atau fungsi untuk menghapus data. Di sini misalnya kita menggunakan copy yang ini saja. Lalu kita ganti bagian update ini dengan delete. Lalu misalnya di sini saya ingin menghapus pada bagian yang kedua, yaitu Bobby. Pada baris kedua maksudnya, yaitu Bobby, user to delete. Oke, coba. Di sini bukan delete ya, ada delete. Maaf ya teman-teman, kita ganti. Ada kesalahan penulisan, harusnya delete bukan delete. Delete. Oke, di sini kita jalankan. Kita close dulu. Ya, terjadi error. Kita lihat errornya di mana, teman-teman. Kita lupa menambahkan session dot delete, lalu user delete. Kita jalankan kembali. Oke, dia sudah jalan. Lalu kita lihat di database yang kita buat tadi. Nah, baris kedua yang tadi berisi Bobby dengan NIM 202451031113, dia sudah terhapus dengan menggunakan fungsi delete yang kita buat sebelumnya. Nah, selanjutnya kita menutup sesi dengan menggunakan session.close.
Artinya kita menghentikan proses pengeditan data pada database yang kita buat. Dan demikian kita sudah bisa membuat database dengan menggunakan Python, dan ada beberapa fungsi yang bisa kita terapkan, yaitu fungsi read, fungsi delete, dan fungsi update. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.